Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dire dan kali ini tersendiri mengenai isi dari chapter ke-8 untuk volume ke-9-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tersendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah mendapatkan informasi ya dari si Alia mengenai Masashika yang ingin kembali lagi ke rumah keluarga Suo, Nonoha kini mencoba untuk bertemu dengan Ayano yang sedang menunggunya di luar pintu kantin Akademi Saire, di mana Ayano berniat untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nonoha. Ya, karena telah membuat Masashika akhirnya bisa datang menemui Yuki yang sedang sakit pada saat itu. Namun bukan hal itu yang ingin Nonoha bahas dengan si Ayano, melainkan kabar mengenai Masashika yang ingin kembali ke dalam keluarga Suo dan menggantikan Yuki nantinya. Di mana saat Nonoha bertanya mengenai hal tersebut kepada Ayano, Ayano merasa kalau hal itu sangat luar biasa. Dan dia juga terkejut dengan kabar mengenai hal tersebut. Tapi ya karena Ayano ini adalah pelayan setianya Yuki dan juga keluarga Suo, maka informasi mengenai keluarga Suo tidak akan Ayano berikan kepada orang lain, termasuk Nonoha sekalipun. Di mana pada saat ini Ayano mencoba untuk bertanya kepada Nonoha, apakah Nonoha mendengar berita tersebut langsung dari Masashika. Tapi ya Nonoha pun berkata kalau dia itu mendengarnya dari si Alisa. Ia mendengar hal tersebut, Ayano mulai mencoba merubah ekspresi mukanya yang entah itu rasa ketidaknyamanan atau rasa marah kepada si Alisa. Tapi ya untungnya di sini Nonoha langsung memegang erat tangannya si Ayano dan berkata, walaupun kedepannya akan menjadi hari-hari yang cukup berat, namun Ayano harus percaya kalau aku akan selalu berada di pihak Ayano. Ya, kata-kata manis Nonoha kini berhasil menenangkan Ayano untuk saat ini. So, di sisi lain, saat berada di ruangan OSIS, Masashika tiba-tiba saja dipeluk oleh si Masha dengan pelukan RTA. Ya, Masha menyebut pelukan itu dengan istilah real time attack atau serangan pelukan secara langsung. Dimana selain memeluk Masashika dari arah depan, Masha juga mendekatkan mukanya kepada mukanya si Masashika, yang membuat Masashika dengan cepat menghindarinya. Ya, meskipun Masha tahu kalau Alia sedang dekat dengan si Masashika, namun sang onesan ini masih belum menyerah untuk mengejar cinta pertamanya. So, setelah Masha melepaskan pelukannya dari si Masashika, Masha masih tetap memegang erat tangan Masashika dan membawanya ke tempat duduk untuk bercerita. Ya, di sini Masha mencoba untuk menghibur Masashika setelah kejadian di 2 hari yang lalu. Dimana seperti yang kalian tahu kalau Masha juga mengetahui masa lalu dari Masashika yang memiliki nama keluarga Suo. Dan karena kabar mengenai Masashika yang datang ke rumah Yuki pada hari ulang tahunnya si Alia, maka Masha pikir kalau ada kejadian besar yang sedang dialami oleh si Masashika pada saat ini. Dan Masha ingin mendengar cerita lengkapnya dari si Masashika. Dan karena Masha mulai bertingkah manja ya dengan menganggap bahwa Masashika kalah dalam menyembunyikan rahasia dari dirinya, maka Masha berhak untuk mengelus-elus kepalanya Masashika. Aku sih juga pengen sih kalau diginiin. Nah, di sini Masha mengatakan kalau Masashika sedang berusaha dalam melakukan sesuatu. Ya, meskipun Masha tidak tahu apa yang sedang Masashika ingin lakukan, tapi Masha akan terus percaya dengan Masashika, di mana hal tersebut adalah bentuk kepercayaan mutlak dari Masha kepada Masashika. Dan mendengar hal tersebut, Masashika akhirnya menatap kembali Masha dan tersenyum dengan sangat tulus. Ya, untung saja di sini nggak ada Alia. Kalau ada mah udah pasti digangguin tuh si kakaknya. Namun senyum Masashika menjadi memudar saat Masha mengingatkan kembali janji dari Masashika kepada dirinya. Di mana saat acara festival olahraga dulu, Masashika berjanji kepada Masha untuk mengajaknya pergi berkencan. Namun masalahnya sekarang, Masashika sedang menjaga hati untuk si rambut uban. Ya, jadi Masashika cukup bimbang untuk memenuhi janjinya kepada Masha. Bahkan di sini, Masashika juga berharap kalau Masha mungkin saja melupakan janji itu seiring berjalannya waktu. Ya, susah sih mau nolak tapi udah janji gitu. Yang mana hal itu juga membuat Masashika dengan spontan menjawab kalau ia juga menantikan kencan romantis tersebut di masa depan. Dan Masha yang mendengar hal tersebut langsung bertepuk tangan dan merasa gembira mendengarnya. Ya, ini bakal jadi menarik sih saat Masashika harus memenuhi janjinya kepada Masha, sedangkan dia juga sedang menjaga hati untuk si Alia. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah kencan tersebut itu bakalan terjadi atau enggak nih? Atau kalaupun terjadi, bagaimana reaksi dari Alia itu sendiri saat melihatnya? Apakah bakalan diizinkan atau tidak? Mengingat Alia masih belum tahu ya kalau Masha adalah teman masa kecilnya dari si Masashika. Ya, kalau dalam aturan Ana Yanami dari Mac Heroine, gadis masa kecil itu adalah yang win, sedangkan gadis kedua itu pelakor. Apakah Alia posisinya sebagai pelakor? Menarik nih untuk ditunggu cerita ke depannya. Dan ya itu aja dulu mengenai video singkat kali ini mengenai alur cerita untuk isi dari chapter ke-8 dari seri light novelnya Rossi Dire
pada volume ke-9-nya. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar dengan ketik "Bang, lanjut Bang." Mungkin saja bakalan aku lanjutkan secara segera. Dan itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.